warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Apriani, NIM 2011190212. Kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan materi kami tentang perkembangan moral pada anak. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pengertian moral, sikap, dan nilai. Kata moral berasal dari kata Latin yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku, sikap, dan moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep. Konsep moral yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Menurut Piaget Sinilungan 1997, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Selanjutnya menurut Colbert, Gnarsa 1985 mengemukakan bahwa aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral merupakan sistem internalisasi nilai atau moral masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dan menyesuaikan diri terhadap aturan dan berlaku dalam kehidupannya. Jadi, perkembangan moral mencakup aspek kognitif, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, salah, benar, maupun aspek efektif, yaitu sikap perilaku moral itu dipraktikkan. Piaget mengajukan perkembangan moral mencakup aspek yang digambarkan pada peraturan permainan. Menurut beliau, hakikat moralitas adalah kecenderungan menerima dan menaati sistem peraturan. Piaget membagi perkembangan menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase absolut. Anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Di sini, peraturan sebagai moral adalah objek eksternal yang tidak boleh diubah. Yang kedua, fase realitas. Anak menyadari dan menghindari penolakan orang lain. Peraturan dianggap dapat diubah karena berasal dari perumusan bersama. Mereka setuju perubahan yang jujur dipersetujui bersama serta merasa bertanggung jawab menaatinya. 3. Fase subjektif. Anak memperhatikan motif atau kesengajaan dalam penilaian perilaku. Perkembangan moral memenuhi upaya membebaskan diri dari ketergantungan pada orang tua, meningkatkan interaksi dengan sesama, dan berkontak dengan pandangan lain. Sikap adalah perilaku yang berisi pendapat tentang suatu dalam sikap positif yang tersirat sistem nilai yang dipercayai atau diyakini kebenarannya. Nilai adalah suatu yang diyakini, dipercayai, dan dirasakan serta diwujudkan dalam sikap atau perilaku. Biasanya, nilai bermuatan pengalaman emosional masa lalu yang mewarnai cita-cita seseorang, kelompok, atau masyarakat. Moral merupakan wujud abstrak dan nilai-nilai dan tampilan secara nyata atau konkret dalam perilaku terbuka yang diamati. Sikap moral muncul dalam praktek moral dan kategori positif atau menerima, netral atau negatif atau menolak. Anak yang bersikap positif atau menerima nilai-nilai moral diekspresikan
dalam perilaku yang bersimpati, dalam berinteraksi dengan nilai dan orang di sekitarnya, seperti mau menerima, mau mendukung, peduli di sekitarnya, dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Sikap moral yang netral diekspresikan dalam perilaku sikap tidak memihak, menolak, atau mendukung terhadap nilai yang ada di masyarakat. Sikap moral yang negatif diekspresikan perilaku menolak yang mewarnai emosi, dan sikap negatif seperti benci, marah, kesal, bermusuhan, dan menentang terhadap nilai yang ada di masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya Siska Juliana Putri, NIM 201190215. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh nilai-nilai moral dan lingkungannya, terutama pada orang tua. Anak belajar untuk mengenal nilai-nilai dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peran orang tua sangat penting terutama ketika anak masih kecil. Berikut ini beberapa sikap orang tua yang harus diperhatikan sehubung dengan perkembangan moral anak, yaitu yang pertama, konsisten dalam pendidik anak. Maksudnya, ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perilaku yang sama dalam melarang atau memperbolehkan tingkah laku tertentu kepada anak. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Secara tidak langsung, sikap orang tua terhadap anak, sikap ayah terhadap ibu, atau sebaliknya, dapat mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu melalui proses peniruan, atau yang disebut dengan imitasi. Yang ketiga, penghayatan dan pengalaman agama yang dianut. Orang tua merupakan panutan atau teladan bagi anak, termasuk di sini panutan dalam mengamalkan ajaran agama. Orang tua yang menciptakan iklim yang religius dan memberi bimbingan tentang nilai-nilai agama kepada anak-anak, maka anak-anak akan mengalami perkembangan moral yang baik. Dan yang keempat, sikap konsisten orang tua dalam menerapkan norma. Maksudnya, orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari perilaku berbohong. Namun, apabila orang tua mengajarkan kepada anak agar berperilaku jujur, bertutur kata yang sopan, bertanggung jawab, atau taat beragama, tetapi orang tua sendiri menampilkan perilaku sebaliknya, maka anak-anak akan mengalami konflik pada dirinya. Bahkan mungkin dia akan berperilaku seperti orang tuanya. Anak dilahirkan tanpa moral atau immoral. Sikap moral untuk berperilaku sesuai nilai-nilai luhur dalam masyarakat belum dikenalnya. Intervensi terprogram melalui pendidikan secara lingkungan, sosial budaya, mempengaruhi perkembangan struktur kepribadian bermutuan moral. Ini dialami dalam keluarga bersama teman sebaya dan rekan-rekan sependidikan, kawan sekerja, atau kegiatan di tengah lingkungan. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan. Maksudnya di sini adalah perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergerakan nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. Yang kedua, struktur kepribadian. Psikoanalisa menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dengan sistem ID, lalu aspek biologis dan irasional dan tak disadari, diikuti dengan aspek psikologis, yaitu subsistemogo yang rasional dan sadar, kemudian pembentukan superego sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Berikut ini ada jumlah faktor yang penting mempengaruhi perkembangan moral terhadap anak. Yang pertama,
peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Dan yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Yang dianut berkaitan dengan mengenal sesuatu yang dikatakan baik dan benar, patut dan seharusnya terjadi. Sikap moral sebagian besar diteruskan dari generasi ke generasi melalui proses pendidikan seumur hidup. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada saudara Nadir, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Nadir, NIM 2011900214. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas mengenai tahap-tahap perkembangan moral. Adapun tingkat dan tahap moral yang dikenal di seluruh dunia yang dikemukakan oleh Kohlberg pada tahun 1998 sebagai berikut. Yang pertama, tingkat 1. Prakonvensional. Pada tingkat ini, aturan berisi aturan moral yang dibuat berdasarkan otoritas. Anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Tingkat prakonvensional dari penalaran moral umumnya ada pada anak-anak. Yang kedua yaitu konvensional. Semua perbuatan dianggap baik oleh anak sesuai dengan otoritas teman sebaya. Yang ketiga yaitu pasca konvensional. Aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Anak menaati aturan karena takut hukuman sakit hati. Berdasarkan tahap 1 yaitu orientasi terhadap kepatutan dan hukuman. Pada tahap ini, anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan ini ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Anak harus menurut atau kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu orientasi hedonistik. Adalah sesuatu perbuatan dinilai baik jika berfungsi sebagai alat pemenuh kebutuhan dan kepuasan diri. Yang ketiga yaitu orientasi anak yang baik. Tindakan dinilai baik jika menyenangkan bagi orang lain. Yang keempat, orientasi keteraturan dan perilaku baik dengan menunaikan kewajiban menghormati otoritas dan memelihara ketertiban sosial. Yang kelima yaitu organisasi kontrol sosial logistik. Perbuatan dinilai baik jika sesuai perundang-undangan. Dan yang keenam yaitu orientasi kata hati. Kebenaran ditentukan dengan kata hati. Menurut Jehul, perkembangan moral dibagi menjadi 4 yaitu 1. Tahap anomi, 2. Tahap heteronom, 3. Tahap sosionomi, dan yang keempat tahap otonomi. D. Aspek perkembangan moral pada fase perkembangan anak-anak. 1. Fase prasekolah atau usia taman kanak-kanak. Anak usia prasekolahan merupakan fase perkembangan individu sekitar 2-6 tahun. Anak mulai memiliki kesadaran tentang dirinya sebagai laki-laki atau perempuan, dapat mengatur diri dalam buang air atau toilet training, dan beberapa hal yang dianggap berbahaya atau mencelakakan dirinya. Yang kedua yaitu fase anak sekolah atau usia sekolah dasar. Fase ini dimulai sejak anak-anak berusia 6-12 tahun atau sampai seksualnya matang. Kematangan seksual ini sangat bervariasi, baik antara budaya yang berbeda. Anak-anak sudah lebih menjadi mandiri